Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan tahu yang terbaik bagi kami di tempat ini. Engkau punya rancangan yang sempurna, Engkau punya masa depan yang sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang kami nikmati. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mau berbicara dalam hidup kami di tempat ini. Engkau mau beracara dalam hidup kami di tempat ini. Hati kami siap ya Tuhan. Berbicaralah di tengah kami. Ini kami Tuhan. Beri kami hati seorang murid. Hati yang mau belajar. Hati yang mau diajar. Hati yang mau mendengar. Sehingga hidup kami diubahkan. Hidup kami dipulihkan. Hidup kami berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa setan, kuasa iblis datang mencuri benih kerajaan Allah. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Berapa banyak dari kita saat ini yang rindu diberkati oleh firman Tuhan? Lambaikan tanganmu. Amin. Buka hatimu supaya kita diberkati dengan firman Tuhan. Firman Tuhan hidup berkuasa. Firman Tuhan memberikan kepada kita kemenangan. Amin. Apapun kehidupan kita saat ini saudara-saudara, buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara-saudara, kita saat ini lagi ada di antara kebangkitan Kristus dan kenaikan Kristus. Ya, tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan kenaikan Yesus Kristus. Saudara-saudara. Nah, makanya saudara, kita harus mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, Yesus bangkit. Ya. Yesus bangkit dan selama 40 hari dia membuktikan bahwa dia hidup. Yesus bangkit, dia membuktikan dan sejarah meneguhkan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dari antara orang mati. Makanya saudara-saudara, iman Kristen adalah iman yang solid, yang kokoh. Firman Tuhan mau berbicara kepada kita supaya kita bangkit sebagai orang-orang yang dibenarkan. Kebangkitan Kristus membenarkan kita. Ini judul khotbah saya. Kebangkitan Kristus membenarkan kita. Siapapun Anda yang pernah mengalami rasa bersalah. Saudara pernah mengalami rasa bersalah? Saudara pernah gagal? Saudara merasa hidup saudara begitu berdosa sampai seolah-olah dosa Anda tidak tersembuhkan, atau tidak, saudara merasa dosa Anda tidak dapat diampuni? Apapun perasaan-perasaan yang saudara hadapi, saudara merasa gagal dalam hidup ini, jatuh bangun dalam kehidupan ini, saya percaya pagi hari ini, kalau saudara dengar firman Tuhan, buka hati saudara, maka kuasa kebangkitan Kristus akan mentransformasikan hidup saudara. Amin. Karena apa saudara? Kebangkitan Kristus itu membenarkan kita. Ketika kita menyadari diri kita sebagai orang-orang yang dibenarkan. Ketika kita menyadari siapa diri kita, identitas kita. Kita bukan orang sembarangan. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Maka saya percaya kita akan berjalan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Amin. Bangkit menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Sama seperti Yesus bangkit. Saudara, Yesus bangkit bukan sekedar menampakkan diri. Nih saya di sini. Bukan saudara. Ya. Yesus menampakkan diri, dia benar-benar hidup. Orang bisa pegang dia. Orang bisa ngobrol bareng sama dia. Makan bareng sama dia. Bahkan dia mengajarkan.
kerajaan Allah selama 40 hari berulang-ulang. Jadi saudara, beda ya. Murid-murid, oh saya mau lihat Yesus. Tapi waktu pergi, Yesusnya nggak ada. Karena dia penglihatan saja. Tapi Yesus yang membuktikan dia hidup, benar-benar bisa dipegang. Benar-benar makan bareng. Benar-benar ngobrol bareng, bahkan dia mengajar. Nah, kebangkitan Kristus membenarkan kita. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 4. Ini juga seiring dengan Pastor PDLKP ya. Jadi pastor sedang baca Alkitab di kitab Roma. Mari kita orang semangat baca Alkitab. Ya, kitab Roma ini penuh dengan pengajaran dasar-dasar iman kita sebagai orang percaya. Nah, di kitab Roma pasal 4 mulai ayat yang ke-23 saya bacakan bagi kita. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Haleluya. Saudara, akhir-akhir ini gereja menjadi darurat pengajaran, saudara. Di mimbar-mimbar gereja menjadi tempat motivasi semata, bukan tempat pengajaran kebenaran. Makanya saudara, memang pastor pilih jalan ini, jalan yang tidak populer, saudara, di mana kita harus kembali kepada pengajaran Alkitab. Amin. Anda datang di gereja harus jadi murid Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bukan cuma sekedar orang-orang yang dikuatkan, dimotivasi, diinspirasi. Memang kita perlu motivasi, kita perlu inspirasi. Tapi sebagai murid Tuhan, makanan kita adalah ajaran Yesus. Amin. Sama seperti Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa di surga. Begitu juga kita, murid Tuhan, makanan kita adalah ajaran Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, ya kita baru saja merayakan Paskah ya beberapa minggu yang lalu. Banyak orang merayakan Paskah tapi tanpa memahami makna terdalam dari kebangkitan Kristus. Makanya saudara, ya, kebangkitan Kristus bukan sekadar mujizat, tetapi inti dari Injil yang membawa pembenaran bagi kita. Kebangkitan Kristus membuat iman kita tidak sia-sia, saudara. Kalau selama ini saudara bergumul dengan hidup saudara, bergumul dengan jatuh bangunnya hidup saudara, sadarilah dirimu sudah dibenarkan. Amin. Saudara, Yesus diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita. Kita melihat kebenaran firman Tuhan saat ini. Yesus diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita. Makanya kematiannya menebus kita dari dosa dan belenggunya. Saudara tahu upah dosa adalah maut. Maut itu artinya apa, saudara? Hukuman kekal. Artinya neraka, mati selama-lamanya, terpisah dari Allah selama-lamanya. Tetapi salib adalah bukti kasih dan keadilan Allah. Ya, jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa mesti ada tema kebangkitan Kristus membenarkan kita? Karena kita harus ingat Allah kita setia, Allah itu kasih, tapi dia juga Allah yang adil. Makanya hukum itu harus dijalankan. Karena Allah kita adalah Allah yang maha adil. Amin. Yesus rela diserahkan karena dosa-dosa kita. Karena dia membuktikan kasih Allah dalam hidup kita. Dalam manusia. Sehingga saudara,
untuk menegakkan keadilan Allah, dia harus dihukum. Dia harus memikul segala dosa-dosa kita. Kristus menanggung hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita, tetapi oleh kasih Allah, manusia tidak sanggup memikul beban dosanya sendiri. Mari kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-5 dan ke-6, di sana dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Haleluya. Sekarang ini saudara, orang punya satu pemahaman, ya, nggak tahu di Indonesia sini, tapi di luar negeri, yang dorang sebut dengan era postmodernisme. Ya, orang merasa orang so modern, tapi kalau di dunia luar sana, orang so postmodern. So lewat akang itu modern. Dan ya, jadi orang postmodern ini, kebenaran itu bukan absolut tapi subjektif. Enak menurut gue belum tentu enak menurut lo. Benar menurut gue belum tentu benar menurut lo. Benar saya beda. Benar itu masing-masing. Makanya saudara, di luar negeri orang bisa atas nama hak asasi manusia, orang bisa mau jadi apa aja. Laki-laki mau ngaku perempuan juga bisa. Menurut gue, benar gak? Perempuan ngaku laki-laki juga bisa. Itu ngeri sekali saudara, dunia postmodern. Ya, di Indonesia kita juga sudah mengalami dampaknya saudara. Tapi saudara, kita bersyukur kebenaran Yesus itu kekal selamanya. Amin. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firmanku tinggal tetap, kata Yesus. Makanya kita murid-murid Tuhan, kita harus berpegang kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau tidak, saudara-saudara pasti bingung ajaran. Karena di luar sana ada banyak sekali ajaran. Ya, di luar sana bahkan ada ngaku-ngaku pendeta, ngaku-ngaku penginjil. Banyak. Gereja sebagai murid Tuhan harus kembali kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Sadari beratnya dosa dan harganya di hadapan Allah telah dipikul oleh Yesus Kristus. Kita diajarkan supaya kita tidak menganggap ringan kasih karunia Allah yang kita terima. Kasih karunia Allah itu mahal walaupun diberi dengan cuma-cuma. Anda dan saya, kita diselamatkan oleh iman di dalam Yesus. Bukan kuat gagah kita, bukan hebatnya kita. Makanya saudara, kebangkitan Yesus Kristus, Yesus diserahkan, Yesus rela mati. Anda dan saya, kita sudah ditebus. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang kedua saudara, kebangkitan Kristus tanda bahwa korbannya telah diterima, maka saya dan saudara sudah dibenarkan di hadapan Allah. Kebangkitan Kristus adalah meterai bahwa Allah korban di dalam Yesus Kristus sah secara hukum. Saudara, Yesus menebus kita itu harus memenuhi tuntutan hukum. Yang Yesus bawa adalah pemerintahan kerajaan Allah. Amin. Yesus tidak bawa agama. Yang Yesus bawa adalah pemerintahan. Dan di mana ada pemerintahan, pasti ada hukum. Di Indonesia ada hukum nggak? Ada. Saudara bayangkan negara yang tidak punya hukum. Pernah itu? Ada negara di Afrika tidak ada hukumnya.
Jadi siapa yang kuat, dia yang menang. Orang bisa perkosa orang sembarangan, bisa mencuri, ngambil orang punya sembarangan, nggak ada hukumnya. Nah, tapi kita di Indonesia kita punya hukum. Dasar hukum kita apa? Undang-Undang Dasar 45. Ya toh? Dari situ turun semua turunan-turunan hukum kita. Nah, kita dalam kerajaan Allah ada hukum. Dosa itu harus dihukum. Tapi Allah Maha Kasih. Dia juga Maha Adil. Dengan karya salib Yesus, kebangkitannya memenuhi tuntutan hukum Allah dan kasih Allah. Amin. Kebangkitan Kristus adalah meterai Allah yang sah, memenuhi tuntutan hukum. Makanya Yohanes katakan, setiap orang yang percaya menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Anda adalah anak-anak Allah. Anda tahu diberi kuasa anak-anak Allah? Itu kata dalam bahasa aslinya itu bukan dunamis. Dunamis juga itu kata kuasa. Dunamis itu kata kuasa. Kuasa untuk perform miracles. Itu melakukan mujizat. Tapi kata yang diberi kuasa di dalam Yohanes ini exousia. Artinya punya hak penuh sebagai ahli waris. Sama dengan keluarga. Keluarga ada anak, anaknya masuk di kakak. Sah enggak secara hukum? Sah secara hukum. Ahli waris? Bisa jadi ahli waris. Kalau enggak ada di dalam kartu keluarga, lalu ngaku-ngaku anak, menuntut ahli waris, bisa enggak? Cacat hukum. Makanya kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya sudah memeteraikan kita sah. Haleluya. Anda belum menyadari siapa diri Anda. Anda adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Makanya saudara, jangan kita terpuruk dengan rasa bersalah. Jangan kita terpuruk dengan rasa kegagalan, dosa. Tapi kita bangkit sama seperti Yesus bangkit. Amin. Tanpa kebangkitan, iman kita sia-sia. Tapi yang benar, Yesus bangkit. Amin. Dasar iman kita bukan hanya pada salib, tetapi juga pada kebangkitan. Percaya bahwa Allah berkuasa untuk membenarkan orang yang percaya. Ini memampukan kita, saudara, untuk hidup percaya dan berserah kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Amin. Siapa di sini yang tidak luput dengan kekurangan dan kelemahan? Semua kita pernah mengalami yang namanya gagal, pernah mengalami yang namanya rasa bersalah, pernah mengalami yang namanya takut, saudara. Tapi kita bersyukur, Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya dan saudara dibenarkan. Bilang kiri kanan, kamu sudah dibenarkan. Inilah kasih karunia Allah yang luar biasa, saudara. Bukan murahan, tapi sah di mata hukum. Ada orang yang bilang, ini ajaran Kristen nih, ngapain perlu penebus? Kita aja nggak perlu penebus. Dosa saya pikul sendiri, saya tanggung sendiri. Pertanyaannya, kamu siapa? Bisa nanggung dosa, bisa pikul dosa sendiri. Siapa? Apa yang kamu bawa? Kamu punya apa? Nggak perlu di pengadilan tata Allah yang Maha Kudus. Pengadilan Indonesia aja, ya. Kita butuh pengacara. Betul nggak? Atau paling tidak Anda punya wawasan hukum, bisa bela diri sendiri. Sedangkan pengacara di Indonesia yang kondang sana yang terkenal pakai pengacara yang hebat. Udah pengacara nih. Siapa yang jago? Oh, saya bisa bela diri saya sendiri di hadapan pengadilan. Coba.
Tapi kita luar biasa Tuhan Yesus. Salah satu sebutan Tuhan Yesus apa saudara? Saudara tahu? Perantara. Kenapa Yesus disebut perantara kita? Dia pembela kita. Bahasa Inggris dia bilang advocate. Dia pengacara kita. Kita dibela, dibenarkan dari dakwaan iblis siang dan malam. Makanya Bapa melihat kita dibenarkan bukan karena kita hebat, kita orang agamis, bukan. Tapi karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita sudah dibenarkan. Haleluya. Anda pikir Anda dibenarkan karena rajin masuk gereja? Karena rajin berdoa? Enggak. Kesalehanmu kain lara di hadapan Tuhan. Kebenaranmu kain lara di hadapan Tuhan. Amin. Makanya saudara, kita beroleh pembenaran dengan status baru. Status anak-anak Allah. Pembenaran adalah tindakan hukum Allah yang menyatakan orang berdosa menjadi benar karena iman kepada Kristus. Amin. Karena iman kepada Kristus ini bukan hasil usaha kita, tetapi karena karya Kristus yang sempurna. Anda sudah dibenarkan, Anda harus bilang sama dirimu, saya sudah dibenarkan, saya anak Allah. Saya harus berjalan sebagai anak Allah. Mengenal jati diri kita, mengenal identitas kita itu penting. Siapa engkau? Definisi dirimu apa? Ada yang banyak definisi tentang manusia, tergantung sudut pandang, ya toh? Kalau definisi orang yang jualan-jualan di restoran sana, mereka akan mendefinisikan manusia, kamu adalah apa yang kamu makan. Betul ya? Kamu adalah apa yang kamu makan, karena mereka jualan. Itu definisi restoran tentang manusia. Tapi kalau definisi filosofis tentang manusia, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu pikirkan tentang Anda, itulah Anda. Betul nggak? Jadi kalau aduh kita payah, ya payah. Kita gini, kita gitu. Ya jadi seperti itu. Karena kamu apa yang kamu pikirkan. Tapi kita, definisi kita di hadapan Tuhan, kita adalah anak-anak Allah yang sudah dibenarkan. Haleluya. Anda sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Amin. Di tempat ini saya percaya walaupun orang nggak populer, nggak banyak, tapi akan bangkit orang-orang murid-murid Tuhan yang luar biasa. Amin. Di mana mereka pergi, mereka bawa dampak, saudara. Kenapa? Karena murid Tuhan yang ditempah. Mereka benar-benar tahu siapa diri mereka. Diri mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus dan sudah dibenarkan sehingga mereka boleh berjalan dalam kepastian. Hiduplah dalam kepastian bahwa kita telah dibenarkan. Jangan lagi kita hidup dalam tuduhan, rasa bersalah, hidup dalam dosa. Tapi kita bersyukur dan taat. Kita tetap setia iring Tuhan. Amin. Anda sudah dibenarkan Tuhan. Anda bukan orang sembarangan. Anda sudah di list di kartu keluarganya Allah. Ahli waris kerajaan Allah. Aduh, saudara. Jangan main-main. Ahli waris kerajaan Allah ini. Saudara ahli waris mantos gitu, atau ahli waris, ya saudara punya orang tua yang punya materi yang banyak, luar biasa nggak? Saudara ahli waris kerajaan Allah. Nah saudara sebagai ahli waris kerajaan Allah, ini bukan muluk-muluk.
Bukan sesuatu yang, oh iya, oke, saya ahli waris kerajaan Allah, nanti tunggu saya mati. Enggak, saudara. Saudara boleh menikmati kuasanya mulai saat ini juga. Saat ini juga. Kenapa? Karena kerajaan Allah tidak bicara soal makan, minum, tapi soal kuasa, sukacita, dan kebenaran. Nanti tunggu mati baru mau mengalami sukacita. Amin. Nanti tunggu mati baru mau mengalami kebenaran. Nanti tunggu mati kalau baru mau mengalami kuasa. Halo, gereja Tuhan, murid-murid Tuhan, bilang sekarang ini juga. Makanya saudara, kalau saudara datang di gereja, saudara datang dengan pergumulan, beban, dan dosa, saudara datang dengan berbagai masalah-masalah, yakinkanlah dirimu kembali ke rumahmu menjadi pribadi yang berbeda. Anda lebih dari pemenang karena Anda sudah dibenarkan. Amin. Makanya Rasul Paulus sanggup mengatakan, mau bilang apa? Pedang, mau bilang apa? Penganiayaan, mau bilang apa? Penderitaan, mau bilang apa? Kemiskinan, mau bilang apa? Kekayaan. Segala sesuatu kita boleh sebutkan di bawah matahari ini. Tidak ada satupun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah. Anda luar biasanya. Amin. Saya percaya, kalau kita bangkit lebih dari pemenang, murid-murid Tuhan, keluarga kita dipulihkan, pekerjaan usaha kita dipulihkan, pelayanan kita dipulihkan. Itu, ya, lambat laun akan terjadi, saudara. Walaupun makan waktu karena ada prosesnya, tapi waktu kita setia, kita akan melihat kemuliaan Allah. Ya, Pastor sangat terberkati dengan quote. Ya, ada quote-nya bilang ini, waktu dalam proses jangan banyak protes. Kalau kita sadar diri kita sedang diproses Tuhan, sedang dibentuk Tuhan, jangan banyak protes. Taat saja, setia saja, lakukan saja. Sampai waktu Tuhan, kita melihat Tuhan angkat setiap anak-anaknya. Amin. Saya percaya kita di keluarga kerajaan Allah di tempat ini, sepertinya kita tertati-tati, tapi kita tetap setia, kita tetap tekun. Suatu saat ada terobosan di tempat ini. Amin. Suatu saat ada gebrakan di tempat ini. Mulai dari mana? Pribadi-pribadi yang sudah dibenarkan. Mulai dari mana? Dari keluarga-keluarga yang sudah dibenarkan. Hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, kebangkitan Kristus membenarkan kita. Anda lebih dari pemenang. Amin. Kebangkitan Kristus bukan hanya kemenangan Yesus di atas kayu salib, tetapi kemenangan kita juga. Makanya firman Tuhan katakan, Anda lebih dari pemenang. Kalau cuma persoalan ekonomi, kalau cuma persoalan hari-hari, kalau cuma persoalan apalagi saudara boleh sebut, jangan sampai kita lupa diri bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jangan kita sampai lupa diri bahwa kita sudah dimeteraikan menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Kita orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan, harusnya spirit fighting kita mesti lebih kuat. Amin. Spirit fighting kita mesti lebih kuat. Kita maju, saudara. Bangkit, saudara. Kita dibenarkan bukan karena kebaikan kita, tetapi karena karya Kristus yang sudah tuntas di atas kayu salib. Sudah sempurna. Mari kita orang-orang yang sudah ditebus, hidup sebagai anak-anak Allah yang sudah dibenarkan. Hidup dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih. Hidup dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus. Amin. Kebangkitan Kristus membenarkan kita. Pulanglah dengan
identitas yang baru. Kita diingatkan kembali bahwa sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita di dalam Tuhan, kita dibaharui, dibenarkan karena kasih karunia Allah. Amin. Anda lebih dari pemenang? Amin. Hadapi kehidupan ini. Masalah yang ada Tuhan berikan bukan untuk dihindari. Masalah yang Tuhan berikan untuk kita hadapi. Amin. Tapi kita bersyukur kita tidak berjalan sendiri. Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Saudara, mari kita bangkit lebih dari pemenang sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Haleluya. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau Anda datang dengan rasa bersalah, Anda datang dengan rasa berdosa, Anda datang dengan pergumulan-pergumulan, masalah-masalah hidup, tanggalkan semua beban-beban, tanggalkan segala dosa-dosa, dan datang kepada Yesus sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Kalau Anda merasa gagal, merasa bersalah, bangkitlah sama seperti Yesus bangkit. Lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan menguatkan kami, membaharui kami, memulihkan kami, sehingga hidup kami ada terobosan. Hidup kami ada kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap hati. Bahkan buat sahabat-sahabat kami yang ada di sosial media, Tuhan menjamah mereka sehingga mereka mengalami kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang di hadapan Tuhan.